Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur Widi Jawa Channel? Semoga kita selalu berbahagia hari ini, selalu sehat, selalu diberi keselamatan, ketentraman lahir batin dunia akhirat. Dulur, Anda pasti ingat dengan satu video ini ya, satu gambar ini. Tentu Anda ingat bahwa kemarin ketika Anies Baswedan ini melakukan ibadah haji ya, katanya ibadah ya, tapi ternyata ini juga dijadikan sebagai alat untuk ibaratnya kampanye ya, kampanye. Dan ini membuat warga net ini juga gemes banget ya. Karena apa? Karena tidak seharusnya yang namanya ibadah atau tempat ibadah itu dijadikan sebagai tempat untuk kampanye, tempat untuk meninggikan identitasnya. Nah, ini kemarin ramai banget ini untuk yang video ini ya. Kita lihat aja video yang kemarin ya, seperti apa. Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia dan bersyukur kita diberikan tempat tinggal di samping Masjidil Haram, sehingga dari pintu tempat kita tinggal bisa langsung ke Masjidil Haram. Ini parah nih. Ini yang kemarin ya videonya. Ternyata ya tidak diundang ya, karena ternyata Anies naik haji ini via travel, atau memang niatnya itu melalui travel gitu ya, tidak diundang dengan berbagai macam penyambutan yang seperti ini enggak ya. Tapi intinya agama itu kalau dipakai, dipoles untuk kampanye, ini tidak benar sama sekali. Dan lagi-lagi ini melakukan sensasi lagi dalam berita-berita. Hari ini, malam ini, Anies pulang haji aja juga dijadikan sebagai alat untuk berkampanye. Karena katanya ketika mau pulang haji ini akan mengumumkan cawapresnya siapa gitu ya. Padahal nyalon aja belum tentu keterima atau enggak gitu ya. Tapi kita lihat aja seperti apa videonya ini ya. Karena ini juga sebagai suatu promosi yang menggelikan buat saya, karena tempat ibadah itu dijadikan tempat untuk kampanye. Waduh, repot. Untuk meninggikan identitas. Waduh. Ya, ini teman-teman ya, satu video yang buat saya ya, seharusnya itu ibadah haji itu tujuannya supaya makbrur ya, tapi ini bisa-bisa jadi haji kabur itu nggak jelas gitu ya. Aduh. Ini teman-teman satu video dimana memang kalau kita lihat memang seperti itu ya. Tidak seharusnya lah yang namanya ritual ibadah yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan pencipta itu dikotori dengan hal-hal yang seperti ini ya. Jadinya niatnya kurang bersih, kurang ikhlas menurut saya seperti itu. Apalagi kalau kita melihat bahwa perjanjian-perjanjian ketika mau mencalonkan diri atau jadi calon presiden ini memang dari dulu mungkin Anies ini memang nggak niat ingin jadi presiden ya, karena ketika diwawancarai oleh Mata Najwa ini mengatakan kalau Prabowo naik mau jadi presiden ini tidak mungkin ini Anies akan mencalonkan, katanya seperti itu ya. Kita lihat aja videonya. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa
Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tahukah kamu? Gus Dur pernah berkata jangan pernah memilih Amin Rais sebagai presiden dan jangan pernah juga memilih presiden yang diusung olehnya. Dan sekarang Amin Rais mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Bagaimana menurut kalian? Hari ini jelang Pilpres tahun 2024, ternyata Amin Rais dan kawan-kawannya masih terus berimajinasi untuk bisa melengsarkan Presiden Jokowi. Masih terus bermimpi bahwa mereka mampu untuk melakukan gerakan people power dan bisa menurunkan Presiden di tengah jalan. Bahkan katanya mereka sudah mulai sejak hari ini dan akan berakhir nanti tanggal 20 Oktober 2023. Karena Pak Jokowi dilantik tanggal 20 Oktober, maka mereka akan menyelesaikan ini, akan melakukan people power dan menurunkan Presiden Jokowi pada tanggal 20 Oktober 2023. Saya terus terang heran gitu ya. Orang-orang kayak Amin Rais dan teman-temannya yang seusia, yang sama-sama tua masih bicara soal people power. Emangnya mereka punya power? Lawang jalan aja ngos-ngosan gitu ya, lari udah nggak bisa. Anies Rashid Baswedan presiden bukan penerus Jokowi, tapi pengganti Jokowi. Itu pilihanku. Anies mantap. Oh iya, sip. Thank you. Ingat bos, Anies itu bukan penerus, pengganti. Jadi aku tak nyari yang ganti, bukan penerus yang aku cari itu. Kalau apa yang penerus untuk apa sama baik penerus. Nak cari itu yang ganti, bukan penerus. Perbaiki. Ini rusakkan ini sudah. Pokoknya aku tak milih Anies. Nak mana caranya aku tak milih Anies. Anies itu ganti, bukan penerus. Kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Itu undang-undang dan itu sudah dilaksanakan. Jadi singkatnya, selama itu undang-undang maka itu harus dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah. Pada saat ini kan tidak ada perubahan ya. Pada saat Anies Baswedan menjadi presiden. Akan mengubah tidak undang-undang. Tidak ada rencana mengubah. Tidak ada rencana Jadi mengubah. justru kita laksanakan undang-undang. Jadi pemilu itu bukan soal meneruskan dan tidak meneruskan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan. Pemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin itu, Pak, dimulai dari nol ya, sama ditunjukkan ini. Apakah kita mau seperti itu? Enggak kan? Masa kayak meteran pom bensin? Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, ini ya kepemimpinan berikut masuk ke SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk ke S2, S3. Mestinya seperti itu. Sekilas seperti itu ya untuk teman-teman yang kita bereaksi terhadap beberapa video ya, yang tentu saja intinya itu adalah ya janganlah yang namanya ibadah atau namanya di sini ibadah haji dijadikan tempat untuk berkampanye atau juga melakukan hal-hal yang bersifat mengotori nilai ibadah. Apalagi ini memang kalau kita lihat bahwa Anies ini memang nggak mau meneruskan yang namanya rencana atau kepemimpinan sebelumnya. Padahal hasil yang sudah direncanakan itu kalau kita melihat bahwa hasilnya sangat bagus, kalau nggak diteruskan mulai lagi dari nol, untuk apa energi-energi sebelumnya seperti itu ya. Intinya jangan kotori ritual agama atau kampanye itu, jangan dipoles dengan yang namanya agama ya. Dan ini seharusnya tidak dilakukan.
Ya gunakan cara-cara yang lain ya, tapi jangan menggunakan itu ya. Ini sangat, buat saya sangat ya menyedihkan sekali. Semoga bisa bermanfaat. Anda bisa berkomentar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.